Nah, lanjut lagi. Setelah tubektomi tadi, tubektomi itu maksudnya yang tubektomi itu manusia apa itu fikih itu bisa menjawab persoalan hingga saat ini. Kan kalau pada Nabi Muhammad itu adanya tentang hasil itu mengeluarkan sperma tapi tidak di dalam rahim wanita, tapi dengan seizinnya. Kalau tidak dengan seizin wanita maka akan makruh, bisa saja malah haram. Ilmu fikih dan usul fikih bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Ilmu ini berkembang pada masa Rasulullah, di mana beliau menjadi satunya sumber hukum dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah banyak Rasulullah, para sahabat melanjutkan proses penetapan hukum melalui ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul. Yang menjadi pondasi awal ilmu ini atau usul fikih ini itu ialah yang As-Syafi'i dalam karyanya Ar-Risalah dalam usul fikih. Sebelum itu metode istinbat penggunaan hukum dilakukan tanpa sistematika tertentu. Jadi dulu itu ada sistematika maksudnya tidak ada sistematika tentang penggunaan hukum. Jadi kalau kita melakukan penggunaan hukum sekarang, kita harus menguasai ilmu-ilmu yang harus dikuasai sebelum kita melakukan istinbat hukumnya atau penggunaan hukum, seperti usul fikih, kemudian kaidah fikih dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan kedua ilmu ini tidak hanya mencerminkan dinamika intelektual umat Islam, tapi juga respon terhadap tantangan zaman. Respon tantangan zaman, bagaimana fikih itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang telah muncul pada zaman sekarang, baik itu masalah sosial, politik dan lain sebagainya. Perubahan tujuan tersebut itu agar hukum Islam itu tetap relevan di tengah perkembangan zaman ini atau pluralitas masyarakat Islam. Jadi tidak monoton. Jadi seperti yang tubektomi tadi. Jadi permasalahan modern itu bisa dijawab dengan dalil-dalil kutubus salaf melalui istinbat hukmi. Kemudian lanjut sejarah fikih dan fuqaha. Fikih itu bermula pada Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai era wahyu. Kenapa kalau disebut era wahyu? Karena penurunan Al-Quran pada periode ini, hukum Islam diturunkan melalui Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dan melalui sunnahnya. Jadi pada era tersebut itu Nabi Muhammad apabila memunculkan hukum itu melalui Al-Quran, dan apabila umatnya itu kebingungan maka bertanya kepada Nabi dan Nabi Muhammad itu menjelaskannya. Jadi tidak ada seperti istinbatul hukmi kalau Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian fikih pada masa Nabi lebih menekankan pada pembentukan akidah, moral dan karakter umat, terutama selama periode Mekah. Jadi tidak melulu pada di periode Mekah, tidak melulu tentang keilmuan atau khazanah keilmuan, tetapi lebih ke akhlak. Kan Nabi Muhammad diutus di dunia ini untuk makarimul akhlak, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, wahyu turun mulai banyak mengatur aspek sosial, ekonomi dan hukum kemasyarakatan, sehingga fikih berkembang menjadi lebih praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Jadi setelah di hijrah ke Madinah itu yang sering muncul ayat-ayat turun Al-Quran itu malah tentang sosial politik. Dalam tafsir itu juga lebih banyak tafsir kauniyah daripada tafsir muhakamah atau ayatul musabbihat dan ayat musabbihat mutasabih. Nah, kalau ayat kauniyah itu pasti lebih banyak daripada ayat muhakamah. Ayat muhakamah itu seperti haramnya khamar, terus diwajibkannya sholat,
politik tersebut. Itu ayatnya lebih banyak daripada ayat muhakamah. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya agar kita itu bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah abadnya Nabi memasuki masa perkembangan yang pesat pada era sahabat tabi'in dan tabi'in, para sahabat menggunakan ijtihad, qiyas dan musyawarah untuk menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi setelah Nabi Muhammad itu meninggal dunia dan atau sedo, itu para sahabat itu menggunakan ijtihad. Ijtihad itu teman-teman nih melakukan penelitian ini, kias di kayak mahkota analogi. Kias itu menyamakan hukum. Seperti contoh ganja. Nah, khamr kan haram karena sifat memabukkannya. Kalau sifat memabukkannya hilang, maka hukum itu sudah tidak berlaku. Maksudnya sudah tidak haram lagi. Nah, kemudian ganja atau obat-obatan yang memabukkan itu dikiaskan dengan khamr tersebut. Apabila obat-obatan dan ganja tersebut memabukkan, ya maka hukumnya haram. Nah, alasannya apa? Karena alasannya memabukkan, dikiaskan dengan atau dianalogikan dengan khamr. Nah, tapi berbeda lagi dengan yang namanya hukum babi. Nah, babi itu walaupun cacing pitanya sudah hilang, itu sudah haram. Itu masuk pada ayat sapi. Jadi sudah ketentuan dari Allah, tidak bisa diutak-utik. Teknologi canggih apapun tidak bisa merubah mutasabi, ayat mutasabi, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Puncak perkembangan fikih terjadi pada masa kodifikasi ketika para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal membukukan metodologi dan fatwa mereka sehingga lahirlah mazhab-mazhab fikih yang menjadi rujukan hingga kini. Jadi empat mazhab tersebut, empat mazhab fikih seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu relevan sampai sekarang dikarenakan beliau menulis tersebut itu melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan percobaan, melakukan wawancara kepada ulama lain dan hal lain sebagainya. Nah, dan hal tersebut itu apabila pada zaman modern ini kita mencari rujukan di kutub salaf itu juga masih ditemukan. Nah, kemudian fuqaha atau para ahli fikih berperan besar dalam perkembangan ini. Mereka tidak hanya mengajarkan dan menulis karya-karya monumental, tetapi juga menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan hukum di masyarakat. Di antara fuqaha yang terkenal dalam sejarah Islam adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i seperti yang di atas di kalangan Sunni. Kalau di kalangan Syiah itu Husain Syed Al-Wazi dan B. Al-Maki. Sunni mesti jemaat mazhab fikih yang bisa diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah itu memilih salah satu dari empat imam tersebut mazhab fikihnya. Nah, kemudian sejarah munculnya usul fikih. Usul fikih bermula setelah pada masa Nabi Muhammad SAW para sahabat. Pada masa Nabi Muhammad, sumber hukum Islam hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad dilakukan secara langsung tanpa sistematika khusus. Namun kebutuhan akan metode yang lebih terstruktur untuk menggali hukum dari sumber-sumber tersebut mulai dirasakan pada abad kedua dan ketiga Hijriah, terutama ketika muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang cara menetapkan hukum. Jadi setelah Nabi Muhammad, setelah abad ketiga, itu sering muncul ikhtilaf bainal ulama
perbedaan pendapat antara ulama tentang menetapkan hukum. Puncak awal perkembangan fikih terjadi pada abad ketiga Hijriah dengan munculnya Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i yang nama aslinya itu Muhammad, yang dianggap sebagai tokoh penting dalam merumuskan dan mensistematisasi ilmu ini. Karya monumental beliau atau magnum opusnya dalam usul fikih yaitu Ar-Risalah menjadi kitab pertama yang secara khusus membahas prinsip-prinsip penggunaan hukum Islam secara sistematis dan terpisah dari kitab-kitab fikih. Dalam kitab ini Al-Syafi'i menjelaskan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas serta metode-metode istinbat hukum yang menjadi dasar usul fikih hingga saat ini. Jadi sumber penggunaan hukum itu pasti melakukan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah kalau zaman sekarang itu kita bisa mengambil ke kutub salaf, entah Syafi'i, Maliki, Hambali dan lain sebagainya, atau yang Al-Ghazali karangannya. Setelah masa Syafi'i, ilmu usul fikih terus berkembang dan mengalami penyempurnaan pada abad keempat dan kelima Hijriah. Pada periode ini para ulama dari berbagai madzhab mulai menulis karya-karya usul fikih yang mereka khasanah metodologi hukum Islam. Metodologi maksudnya cara. Jadi nalika menentukan hukum itu butuhnya cara. Ilmu ini sing nalika istinbat hukmi iki kudu akeh. Terutama ilmu nahwu, ilmu sharah, ilmu balaghah, ilmu mantek. Kan lek ora enggak belajar mantek ngantek khatam. Jadi argumentatif kurang matang. Jarene iki. Kemudian perbandingan perkembangan usul fiqh dan fiqh. Perkembangan fiqh dan usul fiqh memiliki jalur yang saling terkait namun berbeda dalam fokus dan pendekatannya. Fiqh berkembang lebih awal sebagai ilmu praktis yang membahas hukum-hukum Islam yang bersifat aplikatif dan konkret dalam kehidupan umat Islam. Kalau saya bingung mesti aplikatif sering dilakukan, konkret itu nyata. Jadi ini melakukan seperti sholat nih, nah itu melakukan sholat mesti 1 hari 5 kali. Ya sering diaplikasi, melakukan aplikatif. Kalau konkretasi melakukan itu nyata, orang dengan mentok, nggak bisa salah. Ya makanya dalam tasawuf Al-Ghazali, tasawufnya yang Al-Ghazali, kita harus melakukan fikih terlebih dahulu, kemudian melakukan tasawuf. Jadi ini mesti secara nyata kita ya beribadah. Kemudian setelah kita melakukan fikih, nah itu yang mudah dipahami oleh orang awam. Jadi ini orang apa itu jenis nalika derajat tasawuf dhuwur, akhirnya ada megur nganggur tapi ada disebut Tuhan. Nah, kok orang memahami malah kayak nggak tahu salah tapi jadi tasawuf dhuwur. Sementara itu usul fiqh berkembang sebagai ilmu yang membahas prinsip, kaidah dan metodologi dalam menggali hukum. Dari sumber-sumber syariat, usul fiqh mulai terbentuk secara sistematis pada abad ketiga Hijriah, terutama dengan karya Imam Asy-Syafi'i yaitu Ar-Risalah. Yang menjadi tonggak penting dalam ilmu ini, usul fiqh berfungsi sebagai landasan teoritis yang menjelaskan bagaimana hukum-hukum fikih diambil dari Al-Quran, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian perbedaan yang mendasar antara fiqh dan usul fiqh terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Fiqh membahas hukum-hukum praktis yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat. Kalau budiah memang budiah sedangkan usul fiqh meneliti prinsip-prinsip dari tahun hukum yang menjadi landasan penetapan fikih. Dari sisi metode usul fiqh memperkenalkan pada kaidah-kaidah menetapkan hukum atau istinbat hukmi. Intinya ya, lek fikih ki membahas tentang syarat iki ben sapi ya. Syarat keterima lah ya. Syarat-syarat sholat apa ini bahas fikih, tapi lek usul
Gue dasarnya gue ya gue usul fikih mas teman. Cukup sekian dari saya karena di sini saya sudah ngantuk. Kita akan membacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya usul fikih dimulai pada masa Muhammad dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu berkembang mengikuti kebutuhan umat. Pertama Al-Quran dan Sunnah, nalika umat tetakok Al-Quran Muhammad jawab. Awalnya fokus pada kaidah dan moral fikih, kemudian menjadi lebih aplikatif setelah hijrah ke Madinah. Pertama ya makarim akhlak, nyapi akhlak manusia. Tapi bareng Madinah luwih aplikatif, maksudnya sosial, politik, budaya. Dan musyawarah punyanya terjadi pada masa kodifikasi oleh para imam madhab yang menggunakan metodologi fikih yang masih digunakan hingga kini. Para fuqaha baik di kalangan Sunni maupun Syiah berperan besar dalam menyusun dan menyebarluaskan ilmu fikih. Ini sangat besar sekali ulama itu jasanya. Meskipun usul fikih dan fikih itu sangat berkaitan, fikih dan usul fikih memiliki perbedaan fokus dan pendekatan. Fikih bersifat praktis dan konkret dalam beberapa hukum, sedangkan usul fikih bersifat teoritis dan normatif, memberikan dasar metode penetapan hukum. Pendekatan metodologis dalam usul fikih juga beragam, seperti aliran mutakalimin yang edukatif dan fuqaha yang induktif. Maksudnya mutakalimin ulama tauhid nalika bertemu karo ulama fikih pasti berdebatan mestinya. Tidak mungkin tidak, sering menjadi perdebatan. Nah, akhirnya pendekatan melalui pendekatan metodologis